Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, siswa-siswi sekalian. Kali ini kita akan belajar tentang hukum dasar kimia. Jika di dalam pelajaran fisika, kita mengenal beberapa hukum seperti hukum Newton, hukum Pascal, dan lain sebagainya, maka dalam pelajaran kimia juga ada hukum yang kita gunakan sebagai dasar untuk mempelajari kimia ke depannya. Yuk langsung saja kita lihat. Hukum yang pertama adalah hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Dikemukakan oleh Anthony Laurent Lavoisier, seorang ahli kimia dari Prancis, dikenal dengan hukum Lavoisier. Bunyinya mudah sekali ini ya, yaitu dalam sistem tertutup, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Ya, sebelum reaksi massa total zatnya berapa? Maka setelah reaksi harusnya massa totalnya sama. Tidak boleh ada massa yang hilang ataupun massa yang bertambah ya. Tapi syaratnya lagi-lagi adalah wadahnya harus dalam wadah tertutup ya. Jika tidak tertutup, maka bisa aja ada partikel ya yang keluar ya ataupun tidak tertimbang ketika dilakukan penimbangan massa zat setelah reaksinya. Contoh, misalnya saya punya kayu ya. Kayu yang dibakar dengan oksigen. Kayu ketika dibakar dengan oksigen menghasilkan abu dan asap. Kalau tidak ditutup atau wadahnya tidak tertutup, maka asapnya akan terbang ke udara. Sedangkan asap itu kan zat juga ya yang mempunyai massa. Nah, hasilnya penimbangannya cuman abunya aja nih yang ditimbang dan hasilnya nanti pengukuran yang dilakukan massanya tidak sama antara massa sebelum reaksi kayu dan oksigen dengan massa setelah reaksi karena ada benda yang hilang atau kabur ya, yaitu asapnya. Maka syarat dari hukum kekekalan massa ini adalah wadahnya harus tertutup ya. Zat sebelum reaksi dalam sebuah persamaan reaksi itu tertulis sebelah kiri ya. Jika ada reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D, maka zat sebelum reaksi adalah A dan B. Zat setelah reaksi adalah C dan D. Maka massa A dan B awal ini ya, jika dijumlahkan harus sama dengan massa zat C dan zat D, yaitu massa zat yang terbentuk setelah reaksi selesai. Kita coba latihan soal ya. 12 gram karbon direaksikan dengan sekian gram oksigen menghasilkan 44 gram karbon dioksida. Pertanyaannya adalah berapa massa oksigen yang dibutuhkan untuk reaksi ini? Ya, mudah sekali. Jumlah massa dari zat sebelum reaksi harus sama dengan jumlah massa zat setelah reaksi. Setelah reaksi ada 44 gram karbon dioksida ya. Maka sebelum reaksi juga harus ada 44 gram. Sudah ada karbon sebanyak 12 gram, maka massa oksigen tinggal 14 dikurang 12 hasilnya 32 gram. Mudah ya. Soal selanjutnya nomor 2. 6 gram gas etena dibakar artinya direaksikan ya dengan 6 gram gas oksigen. Kalau nggak tahu rumus kimianya, boleh kita tulis namanya saja untuk bab ini ya, hukum kekekalan massa. Kita tulis gas etena seperti itu, sebanyak 6 gram. Direaksikan ya, dibakar dengan 6 gram juga, siapa? Yaitu gas oksigen. Kita tulis 6 gram gas oksigen. Habis bereaksi panah, menghasilkan 8 gram karbon dioksida. Kita tulis saja karbon dioksida kalau tidak tahu rumus kimianya. Kalau tahu maka lebih baik. 8 gram. Dan sejumlah uap air. Uap air ya, kita tulis uap air atau H2O boleh ya. Uap airnya berapa ini? Yang ditanya berapa massa uap air yang dihasilkan. Nah, ini berapa nih massa uap air yang dihasilkan ya. Nah, dengan hukum kekekalan massa, jumlah zat sebelum reaksi harus sama dengan jumlah zat setelah reaksi. Sebelum reaksi 6 tambah 6, 12,
maka hasil akhir reaksi juga harus 12. Sudah ada 8, maka 12 dikurangi 8 adalah 4 gram airnya. Seperti itu. Mudah ya. Kita lanjut ke hukum selanjutnya adalah hukum perbandingan tetap atau hukum Proust. Bunyi dari hukum Proust adalah perbandingan massa dari unsur-unsur yang menyusun sebuah senyawa selalu tetap. Entah itu masanya sedikit ataupun masanya banyak. Ada ilustrasinya. Saya punya air H2O. Ya, H2O, air, rumus kimianya H2O. Berarti di dalam air ada H dan ada O. Ada H yaitu hidrogen dan ada oksigen. Komposisi dari air adalah hidrogen dan oksigen. Jika saya punya sekian atau sejumlah massa dari air H2O, ya, maka sekian gramnya adalah hidrogen dan sekian gramnya adalah oksigen. Ya. Nah, jadi komposisinya hidrogen, oksigen, sekian gram. Ya. Ternyata saya punya 18 gram air. Ternyata komposisinya adalah hidrogennya 2 gram dan oksigennya 16 gram. Saya punya 54 gram air, hidrogennya 12 gram, oksigennya 48 gram. Saya punya banyak sekali air, di sini ada 45 ton air. Ternyata hidrogennya ada 5 ton dan oksigennya ada 40 ton. Yang kalau kita analisis dan simpulkan, berapapun massa air yang digunakan, entah itu airnya sedikit, 18 gram, entah airnya banyak, 45 ton ya air ya. Ternyata berapapun massa airnya, ternyata perbandingan massa hidrogen banding oksigennya itu selalu 1:8. Ya, percaya nggak? Yuk kita buktikan. Hidrogennya banding oksigennya 2:16, bagi 2, 1 bagi 2, 8. Oh, 1:8 ya. Di sini bukan 12 ya, ini maaf salah tulis saya. Ini 6 gram ya, 6 gram. Hidrogennya 6 gram, bagi 6 dapat 1. Oksigennya 48 bagi 6 dapat 8. Ternyata 1:8 juga. 5:40 itu 1:8 juga ya. Ternyata perbandingan massa unsur-unsur di dalam air yaitu hidrogen banding oksigen itu selalu sama, yaitu selalu 1:8. Kita coba contoh soal ya. Perhatikan data percobaan pembentukan FeS berikut. Percobaan 1, Fe-nya sekian, S-nya sekian, menghasilkan FeS sekian, dan percobaan 2, 3, seterusnya ya. Yang ditanya adalah perbandingan massa FeS dalam senyawa, perbandingan massa Fe banding massa S dalam senyawa FeS adalah berapa banding berapa, gitu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian cukup cari ya percobaan yang habis. Maksudnya yang apa? Massa Fe ditambah massa S, hasilnya ini ditambah hasilnya adalah massa FeS-nya. Gitu. 14 tambah 8, 22. Betul ya? Maka gunakan percobaan yang ketiga ini saja. Ya. Berarti kalau kita jabarkan begini. Kita gunakan percobaan ketiga ya. Saya punya FeS sebanyak 22 gram. Ini ya, angka yang di sini ya. Ternyata komposisi dari 22 gram FeS ini adalah Fe dan S. Fe-nya adalah 14 gram dan S-nya adalah 8 gram. Perbandingan massa Fe banding S adalah ini saja, 14:8 ya. Maka 14 gram banding 8 gram. 14:8 disederhanakan menjadi 7:4. Seperti itu jawabannya. Jadi cara kuncinya adalah dari tabel yang tersedia ini cari yang habis. Ini cara cepatnya ya. Kalau ini kan disajikan data sisa ya. Kalau disajikan data sisa, maka kita bisa sebetulnya menggunakan data percobaan nomor 1 dan 2 ya. Misalnya seperti ini. Kita gunakan percobaan 1 ya. Percobaan 1 FeS-nya adalah 44. Kita tulis FeS 44. Kemudian FeS mengandung Fe dan S. Seperti itu. Fe-nya berapa? 30. Oke, kita tulis 30. Tapi ada sisa. Sisanya adalah 2 gram Fe. Berarti yang bereaksi tidak 30 dong. Jumlah awal 30,
sisa 2, berarti yang kepake cuma 28. Sulfurnya 16. 16 itu kepake semua ya. Nah, maka perbandingan massa Fe banding S adalah 28 banding 16. 28 banding 16 kalau saya bagi berapa nih? Bagi 4 ya. Bagi 4 dapat 7 banding 4. Nah, ternyata sama ya. Jika dalam soal disajikan data sisa, maka kita bisa pakai percobaan yang mana saja dengan syarat seperti tadi. Jumlah Fe-nya 30, kita tidak pakai semua karena ada yang tersisa, dikurangi yang sisa. Ya, jumlah 30 sisa 2, berarti yang kepakai cuma 28, itu 8. Seperti itu. Ya. Tapi jika dalam sebuah soal tidak ada nih tidak ada kolom sisanya ini, maka kita cari yang habis. Cari yang habis. Ini misalnya 30 tambah 16, hasilnya kan tidak 44 ya. Maka jangan pakai percobaan pertama. Percobaan kedua 21 ditambah 15, hasilnya 36. Tidak sama nih dengan FES yang terbentuk, maka jangan gunakan percobaan kedua. Yang ketiga 14 tambah 8 hasilnya 22, maka gunakan percobaan yang ketiga seperti yang tadi kita kerjakan di awal ya. Kalau tidak ada tidak ada kolom sisanya. Tapi kalau ada kolom sisa, maka boleh menggunakan percobaan yang mana saja dengan syarat dikurangi ya. Fe-nya 30 dikurangi 2 jadi 28 saja yang dipakai. Seperti itu. Itu untuk hukum perbandingan tetap. Berikutnya adalah hukum perbandingan berganda. Untuk memahami hukum perbandingan berganda, mungkin kita langsung ke soal ya. Di sini saya bacakan saja dulu hukumnya. Jika dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, maka jika salah satu unsurnya dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa itu pasti bulat dan sederhana. Ya. Jika massa suatu unsur dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa itu pasti merupakan bilangan bulat dan sederhana. Memahaminya kita memang harus masuk ke soal nih, ya. Nah, untuk soal yang pertama, jika yang diketahui adalah rumus kimia. Jika K dan O dapat membentuk dua buah senyawa, yaitu K2O dan KO2. Kita sebut ini senyawa 1 dan ini senyawa 2. Ya. Nah, ini seperti hukum Dalton tadi ya. Dua jenis unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Ya. Di sini ada K, ada O, dua unsur membentuk lebih dari satu senyawa. Bisa membentuk senyawa 1, bisa membentuk senyawa 2. Senyawa satunya adalah K2O dan senyawa 2 adalah KO2. Nah, pada keadaan seperti ini berlaku hukum Dalton. Ya. Apa tadi hukum Dalton? Jika massa dari salah satu unsur dibuat sama, maka perbandingan massa unsur yang lain adalah bulat dan sederhana. Ya. Nah, di sini bulat dan sederhananya ini yang dicari. Soal yang diminta dari soal ini adalah tentukan perbandingan massa kalium pada kedua senyawa. Berarti pertanyaannya adalah massa kalium pada senyawa 1 dibanding massa kalium pada senyawa 2 ini berapa banding berapa. Itu ya. Ya. Nah, caranya adalah mengaplikasikan hukum Dalton. Nah, ini sudah saya simpulkan ya. Jika mau cari perbandingan massa dari suatu unsur, maka massa dari unsur yang lainnya harus disamakan terlebih dahulu. Ya, massa dari unsur lainnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah, di soal ini yang dicarikan massa kalium ya, maka jawabannya adalah massa dari oksigen harus dibuat sama terlebih dahulu. Harus disamakan. Samakan ya. Nah, gimana nih menyamakannya? Kita samakan saja jumlahnya ya. Nah, di sini senyawa 1, jawabnya di sini ya. Senyawa 1 banding senyawa 2. Senyawa satunya adalah K2O, senyawa 2-nya adalah KO2 gitu ya. Nah, oksigennya harus dibuat sama, ingat ya, karena yang dicari K, maka oksigennya harus dibuat sama. Oksigen di sini di senyawa 1 cuma ada 1, di senyawa 2 ada 2 ya, maka kita harus samakan yang 1 dikali 2 biar sama-sama 2 gitu.
Nah, K-nya ada 2 kali 2, jadi ada 4. Oksigennya ada 1 kali 2, jadi ada 2. Sebelah kanan, K ini tidak dikalikan, maka dia tetap. Nah, sekarang kan oksigennya sudah sama-sama 2, maka boleh dicoret. K-nya ada 4, dan K yang sebelah kanan di sini ada 1. Maka perbandingan K ya pada senyawa 1 banding senyawa 2 adalah 4:1. Seperti itu jawabannya. Ya. Nah, bagaimana kalau yang ditanya adalah perbandingan massa oksigennya? Nah, caranya kebalikannya, berarti massa dari kaliumnya harus dibuat sama. Ya, gitu ya. Nah, senyawa 1 banding senyawa 2. Senyawa 1 K2O, senyawa 2 KO2. Ya. Nah, kemudian K-nya dibuat sama, K sebelah kanan kiri ada 2, sebelah kanan ada 1. Ya, maka yang 1 dikali 2. Dikali 2. Berarti K2O banding, nah ini K-nya kali 2, jadi ada 2 sekarang. K2, O-nya ada 2 kali 2 lagi, jadi ada 4. K-nya sudah sama, boleh dicoret. O-nya 1:4. Seperti itu. Ya, kalau ditanya perbandingan massa O, ya, jadi jawabnya seperti ini. Ya, massa O pada senyawa 1 banding massa O pada senyawa 2 itu adalah 1:4. Ini jawabannya ya. Seperti itu juga dengan yang kalium ya. Massa kalium pada senyawa 1 banding massa kalium pada senyawa 2 ya adalah sama dengan 4:1. Ini tadi yang sudah kita hitung ya. Seperti itu. Maaf, bukan 4,1 ya, 4:1. Ya, seperti itu. Ini untuk hukum Dalton. Nah, untuk contoh soal yang kedua adalah jika yang diketahui adalah massanya, maka seperti ini mengerjakan. Baik, kita mulai. Nitrogen dan oksigen dapat membentuk 2 buah senyawa. Oke, kita tulis nitrogen dan oksigen dapat membentuk 2 buah senyawa. Kita sebut ada senyawa pertama dan ada senyawa kedua. Ya, kita tulis di sini. Ada senyawa pertama dan ada senyawa kedua. Senyawa pertama, nah di sini di soal, mengandung 14 gram nitrogen. Nitrogen 14 gram. Dan 32 gram oksigen. Oksigennya 32 gram. Senyawa kedua juga sama nih, mengandung nitrogen dan oksigen juga kan ya. Nitrogennya, senyawa kedua mengandung 28 gram nitrogen dan 80 gram oksigen. Seperti itu ya. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa oksigen pada kedua senyawa. Berarti yang ditanya adalah massa oksigen pada senyawa 1 dibanding dengan massa oksigen pada senyawa 2. Ya. Ingat, jika ini sama dengan tanda tanya, gitu ya. Ingat, jika yang ditanya adalah massa oksigen, perbandingan massa oksigen, maka syaratnya adalah jawab massa dari unsur yang satunya lagi, yaitu nitrogen, harus dibuat sama terlebih dahulu. Harus disamakan. Nah, gitu ya. Nah, nyamakannya gimana? Nah, kita coba balik ke sini. Nitrogen pada senyawa 1 ini 14. Nitrogen pada senyawa 2 ini 28. Ya. Maka ini disamakan nih. Yang ini dengan yang ini. Ya, disamakan. Bagaimana caranya? Yang 14 dikali 2, yang 28 dikali 1. Tapi karena nitrogen dengan oksigen ini sudah bersenyawa ya, antara nitrogen dengan oksigen yang ini sudah bersenyawa, maka jika nitrogennya kali 2, oksigennya juga harus dikali 2. Yang ini juga sama. Nitrogen kali 1, oksigen juga dikali 1. Nitrogennya karena tujuannya untuk disamakan, maka otomatis akan sama. Ya, sama ya. Kemudian oksigennya ini yang kita cari. Oksigennya 32 kali 2, 64 gram. 80 kali 1, 80 gram. Maka oksigen pada senyawa 1, 64.
oksigen pada senyawa 2 80 gram dengan nitrogen yang sudah disamakan terlebih dahulu. Maka jawabannya adalah ini tadi ya, massa oksigen pada senyawa 1 banding massa oksigen pada senyawa 2 adalah 64 dibanding 80. Kita bagi 8 dapat 8, bagi 8 dapat 10, sederhanakan lagi 4 banding 5. Ini jawabannya, ya. Seperti itu. Nah, sebaliknya, jika yang ditanya adalah perbandingan massa nitrogen, maka oksigennya yang disamakan nih, 80 sama 32 kali berapa nih, biar jadi sama gitu ya. Kalau susah menentukan angkanya, kali berapa ya biar sama, kali silang aja, ya, 32 sama 80 misalnya. Ya, biar sama, ya 32 dikali 80, yang 80 dikali 32, seperti itu, ya. Baik. Yang selanjutnya adalah hukum perbandingan volume, ya, Gay-Lussac. Gay-Lussac melakukan penelitian tentang reaksi gas, ya. Nah, di sini 2 liter gas hidrogen direaksikan dengan 1 liter gas oksigen, ternyata uap air yang terbentuk 2 liter. 2 liter tambah 1 liter, kok hasilnya bukan 3 liter? Nah, ingat, ini yang direaksikan adalah gas. Tidak berlaku hukum kekekalan massa. Kalau massa, iya, 2 gram ditambah 1 gram, hasilnya harus 3 gram. Tapi kalau volume gas itu tidak berlaku seperti itu. Ya, 2 tambah 1 bisa saja 2, bisa saja 5, bisa saja 10, tergantung dari hasil percobaan. Dan ini ternyata hasil percobaan Gay-Lussac, 2 liter tambah 1 liter hasilnya 2 liter. Kalau 10 liter tambah 5 liter ternyata hasilnya 10 liter. Dari percobaan ini ternyata perbandingan volume gas hidrogen banding gas oksigen banding uap air yang terbentuk adalah 2 banding 1 banding 2 dan selalu 2 banding 1 banding 2. Ya, seperti itu. Ini adalah hukum dari Gay-Lussac, ya. Bila diukur pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan bilangan bulat dan sederhana. Nih, perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Selalu bulat dan sederhana, ya. 2 banding 1 banding 2 kan bulat dan sederhana, ya. Coba kita lihat reaksi yang berikutnya. 3 liter gas hidrogen ditambah 1 liter gas nitrogen, hasilnya 2 liter amonia. 3 tambah 1 kok hasilnya 2? Ya, karena memang hasil percobaannya seperti ini, ya. Kemudian 9 liter tambah 3 liter hasilnya adalah 6 liter, ya. Hasil percobaannya seperti itu. Kalau disimpulkan, perbandingan volume gas-gas yang bereaksi ini adalah 3 banding 1 banding 2. Ini juga 3 banding 1 banding 2. Ini juga merupakan angka bulat yang sederhana, ya. Maka Gay-Lussac mengatakan seperti ini. Perbandingan volume gas yang bereaksi adalah angka bulat dan sederhana. Seperti itu, ya. Sampai situ saja sebetulnya hukum Gay-Lussac, ya. Namun kalau kita mau lebih teliti lagi, ya, coba kita tulis rumus ini, rumus kimia dari reaksi ini. Ya, gas hidrogen itu H2. Gas nitrogen itu N2. Menghasilkan gas amonia itu NH3. Seperti itu, ya. Nah, reaksi ini coba kita setarakan. Kita samakan jumlah atom sebelah kiri tanda panah dengan sebelah kanan tanda panah. Nitrogen sebelum reaksi itu 2. Nitrogen setelah reaksi 1. Biar sama maka saya kasih koefisien 2. Gitu ya. Saya kasih koefisien 2. Maka nitrogennya sudah sama 2. Hidrogen sebelah kanan di sini ada 3 kali 2. Jadi ada 6, ya. Maka sebelah kiri juga harus ada 6. Di sini sudah ada 2, maka 2 biar jadi 6 dikali 3. Ya, dikali 3. Oke, sekarang reaksinya sudah setara. Jumlah atom sebelah kiri dan kanan sama. Coba kita cari tahu perbandingan dari koefisiennya. Hidrogen, koefisiennya 3. Nitrogen, koefisiennya 1. Amonia, koefisiennya 2. Ternyata perbandingan koefisiennya 3 banding 1 banding 2, ya. Ini adalah perbandingan
koefisiennya adalah 3 banding 1 banding 2. Ternyata perbandingan koefisien ini sama ya dengan perbandingan volume hasil percobaannya guys. Lusak sama nih ya, 3 banding 1 banding 2. Nah, maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa perbandingan volume gas yang bereaksi sama dengan perbandingan koefisien. Jika diketahui perbandingan koefisiennya, kita bisa tahu perbandingan volume gasnya. Jika diketahui perbandingan volume gasnya, kita bisa tahu perbandingan koefisiennya. Inilah yang akan kita pakai ketika kita mengerjakan soal-soal hukum Gay-Lussac ketika ada perbandingan volume gas yang bereaksi. Ini ya, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Kita coba latihan soal. Berapa liter gas oksigen yang dibutuhkan untuk direaksikan dengan 6 liter gas SO2 sehingga menghasilkan SO3? Ya. Nah, ternyata 6 liter gas SO2. Ya, SO2-nya ada 6 liter. Nah, berapa nih oksigen yang dibutuhkan? Ya, oksigennya di sini berapa? Ya, itu pertanyaannya. Volume oksigen yang dibutuhkan berapa? Volume O2. Nah, untuk menjawab soal ini terlebih dahulu harus kita setarakan reaksinya ya. Saya tulis ulang di sini, SO2 direaksikan dengan O2 menghasilkan SO3. SO3 ya. Nah, saya setarakan reaksinya, S-nya sudah sama-sama 1. Oksigennya sebelah kiri ada 4, sebelah kanan ada 3 ya. Tapi yang sebelah kiri di sini yang 2 sudah fix ya, karena S-nya sudah fix, maka O-nya sudah fix. 2 tambah berapa? Gitu ya. Ini oksigen sudah ada 2, di sini oksigennya ada 3. Maka oksigen yang di sini kita cukup butuh 1 lagi saja. Ya, butuh 1 lagi saja. Ini kan ada 2, Kak. Nah, 2 biar jadi 1, maka saya kali setengah. Seperti itu. Ya, karena cuma saya butuh 1 agar oksigennya jumlahnya sama. Kalau tidak mau ada pecahan, maka satu baris ini dikalikan dengan 2. Ya, dikalikan dengan 2. Maka 2 SO2 direaksikan dengan setengah kali 2 jadi 1 ya. Dengan O2 menghasilkan 2 SO3. Ternyata, nah, SO2 yang direaksikan itu 6 liter, kita tulis di bawahnya 6 liter ya. Jadi SO2-nya 6 liter, 6 liter yang kita tulis di bawah SO2 seperti ini. Yang ditanya adalah volume dari oksigen ya. Nah, maka di sini berapa seperti itu. Nah, caranya mudah sekali nih. 6 banding berapa? Biar 2 banding 1. Kenapa? Karena perbandingan volume 6 banding X ini ya harus sama dengan perbandingan koefisien. Koefisiennya adalah 2 banding 1. Ya. 6 banding berapa? Biar 2 banding 1. Jawabannya adalah 6 banding 3. Kalau angkanya susah, nanti caranya bisa seperti ini saja. Ya. 2, koefisiennya 2 nih. Ternyata volumenya adalah 6 liter. 2 kali berapa ya biar jadi 6? Dikalikan 3. Maka oksigen juga koefisiennya harus dikalikan 3. Kalau yang ditanya nanti SO3 volumenya berapa, maka koefisiennya SO3 ini juga dikalikan 3 seperti itu. Ya. Satu baris ini semua kita kali 3 semua agar perbandingannya sama. Ya. Perbandingannya 2 banding 1 banding 2. Ya. Nah, kita coba 2 kali 3. 2 kali berapa biar jadi 6 kali 3. Maka oksigen koefisien 1 dikali 3 juga. Jadinya 3 liter. Ya. SO3 koefisiennya 2 dikali 3 juga. Jadi 6 liter. Maka berapa volume oksigen yang dibutuhkan? Jawabannya adalah 3 liter. Ya. Maka volume oksigen adalah 3 liter. Seperti itu. Kalau yang ditanya adalah volume SO2-nya berapa yang dihasilkan? SO3 ya. Jawabannya adalah 2 kali 3, 6 liter. Seperti itu saja ya. Nah, kita coba buktikan bahwa 6 banding 3 banding 6 adalah 2 banding 1 banding 2. Betul ya? Betul. Maka perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien seperti itu. Ya.
Kalau angkanya rumit gimana? Nah, misalnya seperti ini. Misalnya, coba kita kerjakan soal lain dulu ya, bukan soal ini ya. Nah, misalnya saya punya sebuah reaksi seperti ini. C3H8 direaksikan dengan 5O2 menghasilkan 3 CO2 dan 4 H2. Volume gas C3H8 ya yang bereaksi adalah 3 liter. Berapa volume oksigen yang dibutuhkan? Berapa volume CO2 yang dihasilkan? Berapa volume H2O yang dihasilkan? Gitu ya. Nah, mudah sekali nih ya caranya. Caranya adalah koefisiennya C3H8 kan 1. 1 biar jadi 3 kali berapa? Kali 3. Seperti itu. Maka ini satu baris semuanya koefisiennya juga cukup dikalikan 3. 5 kali 3 jadi 15. Maka volume oksigen yang dibutuhkan adalah 15 liter. Ya. Kemudian CO2 yang dihasilkan 3 juga kali 3. Maka volume CO2 yang dihasilkan adalah 9 liter. H2O 4 kali 3 adalah 12 liter. Seperti itu. Ya, mudah sekali kan ya. Nah, kalau angkanya tidak enak misalnya di sini 3A ditambah 2B hasilnya adalah 4C. Tapi A-nya ini adalah angka 8 liter ya. Nah, B-nya berapa liter ya? 3 kali berapa ya biar jadi 8 ya? Susah ya, kali berapa nih pecahan ya? Nah, maka kita gunakan cara aljabar saja. Caranya adalah kita bandingkan, ini kan yang dicari adalah volume B ya. Kita bandingkan dengan zat lain A atau C, tapi yang sudah diketahui volumenya. C belum ada volumenya, maka kita bandingkan zat B dengan zat A. Seperti itu ya, karena A sudah diketahui volumenya. Rumusnya adalah tadi perbandingan koefisien sama dengan perbandingan volume ya, volume. Koefisien dari A banding B adalah 3 banding 2 ya. Jadi yang dicari adalah B ya. Ya, maka B dibandingkan dengan A atau dengan C. Harus dengan A. Kenapa? Hanya A yang diketahui volumenya. Kalau C diketahui volumenya, boleh kita bandingkan B dengan C seperti itu ya. Nah, perbandingan koefisien saya tulis saja yaitu yang A banding yang B. A banding B. A-nya 3 koefisiennya, B-nya koefisien 2. Maka perbandingan koefisiennya adalah 3 banding 2. Sama dengan perbandingan volume A banding B. Ya, kalau koefisiennya A banding B, ya, maka volumenya juga harus A banding B. Seperti itu. Volume A 8 liter, volume B kita tulis X. Maka X adalah 8 dikali 2 dibagi 3 adalah 16 bagi 3 sama dengan 5,333 liter. Maka ini jawabannya. Ya, seperti itu. Kalau angkanya susah nih, ya 3 kali berapa biar jadi 8 ya, susah ya. Maka kita gunakan cara aljabar seperti ini. Ya. Atau kalau kita mau pakai pecahan, sebetulnya bisa juga. 3 kali berapa biar jadi 8? Ya, kali 8 per 3. Maka ini juga harus 2 juga harus dikali 8 per 3. Ya, 2 dikali 8 per 3 sama dengan 5,33. Sama ya, hasilnya sama. Boleh pakai cara seperti ini, tapi pecahan. Boleh pakai cara aljabar seperti ini. Ya, kalau misalnya koefisiennya susah. Nah, siswa-siswi sekalian, variasi dari soal penggelusak ini memang ada bermacam-macam ya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.